Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau pada minggu yang lalu, pada hari Minggu 20 Agustus tahun 2023 kita bahas tentang surga ya. Dan hari ini kita bahas tentang neraka. Tentu ada pertanyaan, kalau Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, kok kalau Tuhan menyediakan surga tidak heran ya. Tapi kok Tuhan menyiapkan neraka? Jawabnya adalah karena memang Tuhan mengasihi manusia. Sebab kalau Tuhan tidak sediakan neraka, maka di surga nanti tercampur orang-orang yang baik, yang setia kepada Tuhan, tercampur dengan orang-orang yang jahat. Sedangkan surga itu tidak boleh ada dosa, tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada sakit hati. Jadi itu sebenarnya karena kasih Tuhan sehingga Tuhan menciptakan juga neraka untuk terjadi pemisahan. Seperti Tuhan memisahkan gandum dan sekam. Gandum itu orang-orang yang benar, sekam itu orang-orang yang jahat yang tempatnya di neraka dan dibakar. Nah, mari kita lebih lanjut. Kalau firman Tuhan tadi adalah dari Rasul Paulus buat jemaat Galatia. Jemaat Galatia itu di Yunani sekarang ya. Itu adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Di situ Rasul Paulus memperingatkan jangan sesat ya. Jangan mempermainkan Tuhan. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, jangan buat dosa lagi. Itu yang dimaksud Paulus, jangan sesat. Sebab apa yang kita tabur, kalau kita tabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Dengan kata lain, kebaikan itu adalah, kalau menurut Paulus, kita percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus, kita ikut perintah firman Tuhan, dan tidak melakukan dosa. Itu sudah cukup untuk kita ke surga. Itu dibilang kita menuai dalam roh, hidup kekal di surga. Tetapi kalau kita berbuat hal yang tidak baik, dosa, kejahatan, kepahitan, iri hati, dan lain-lain, kita akan menuai dalam daging, yaitu kita akan masuk ke neraka. Nah, tentang neraka ini mungkin ada pertanyaan, siapa yang pemimpin di neraka? Waktu Lucifer dibuang dari surga karena dia berontak kepada Tuhan Allah, dia mau menjadi Tuhan di surga. Tuhan marah, terjadi pertempuran di surga antara Mikael dengan pasukannya malaikat dan Lucifer dengan malaikat-malaikat yang dibawa pimpinannya. Dan kita tahu di kitab Wahyu, Lucifer kalah dan dia dibuang ke bumi. Nah, sejak itu Lucifer dengan roh-roh jahat, yaitu bekas malaikat dulu, mereka tinggal di udara ya. Kalau di bahasa Alkitab, di langit yang kedua. Langit pertama ini adalah atmosfer. Ini bahasa Alkitab ya. Langit kedua tempat roh-roh jahat di udara. Langit ketiga kalau bahasa Alkitab itu surga ya. Jadi ketika Lucifer dengan malaikat-malaikat yang ikut dia, yang kita sebut sekarang roh-roh jahat ya, yang susunannya adalah seperti di kitab Filipi pasal 6, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi adalah pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Pemerintah sini bukan pemerintah bangsa Indonesia ya, pemerintah di alam roh, yaitu Lucifer dan dia punya wakil-wakil, ada 7, ini perlu Opa bahas ya. Banyak hamba-hamba Tuhan bilang sudah ketemu Lucifer. Roh Kudus bilang bohong. Yang mereka ketemu adalah penyamaran Lucifer. Banyak hamba-hamba Tuhan bilang ketemu Baphomet, bohong.
Sebab mereka hanya ada di neraka ya. Lucifer kadang-kadang keluar. Tapi yang lain-lain itu tetap di neraka. Yang kita sebut Hades. Jadi hati-hati, Roh Kudus ingatkan Opa, di akhir zaman penyesatan sudah dimulai. Saya yang sudah alami ke surga beberapa kali, ke neraka beberapa kali, yang hilir mudik cuma Lucifer, yang lain tetap tinggal di neraka. Hati-hati, ada yang bilang Leviathan, Baphomet itu bohong semua. Mereka sudah dibuang ke neraka dan mereka tinggal di neraka dan menjadi penguasa di Hades. Jadi kalau ada orang percaya yang berdosa atau orang yang belum percaya Tuhan Yesus meninggal, dibawa ke tempat ini. Ya. Nanti saya bahas lebih lanjut ya. Sebab di neraka atau Hades itu, kalau bahasa Yunaninya, Alkitab kita kan bahasa Yunani. Hades itu tempat penyiksaan buat orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak mau percaya Tuhan Yesus. Padahal untuk masuk surga tidak susah ya. Bukan karena usaha kita, tetapi oleh kasih karunia Tuhan dan iman kita kepada Tuhan Yesus, kita masuk ke surga. Tetapi ada pertanyaan, jadi orang-orang yang belum pernah dengar Injil, bagaimana? Itu akan dihakimi secara hati nurani. Tuhan itu maha adil. Tapi kita sebagai orang percaya di akhir zaman, jangan pikir itulah. Sekarang tugas kita memberitakan Injil. Supaya semua orang bisa dengar Injil dengan tujuan itu yang Tuhan maksud. Mereka juga masuk surga. Jadi beban kita sekarang warlot. Lihatlah saudara-saudara kita, sesama kita yang belum mendengar siapa Tuhan Yesus. Kasihan mereka akan menuju neraka ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum mendengar seperti tinggal di pedalaman-pedalaman atau yang hidup sebelum zaman Tuhan Yesus turun ke bumi, mereka akan diadili dengan kitab-kitab yang mereka percaya ya. Atau yang paling gampang, pengadilan hati nurani. Sebab begini Bapak Ibu Saudara-saudari, suku yang pemakan orang saja tahu mana itu dosa. Artinya contoh, membunuh mereka tahu itu dosa. Itu padahal orang yang pemakan orang, kanibal, atau suku-suku terasing yang tidak pernah mendengar Injil. Kenapa? Karena waktu Adam dan Hawa dicipta, itu Tuhan sudah mendidik Adam dan Hawa. Dan kemudian turunannya adalah kita semua manusia yang sudah punya hati nurani yang diajar oleh Tuhan. Jadi semua manusia, dia mau suku apa, bangsa apa, belum dengar Injil atau sudah, hati nuraninya tahu mana dosa, mana tidak. Seperti jelas berbohong itu orang tahu dosa. Membenci, membunuh, berzina itu dosa. Itu tempatnya akan neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, memang Tuhan katakan kepada kami, Opa dan Oma, sekarang mulai khotbahkan surga neraka. Karena banyak orang tidak tahu neraka dan surga sehingga hidup seenaknya. Oh, saya sudah percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Tunggu dulu, waktu saya ke neraka, saya ketemu hamba-hamba Tuhan banyak. Kalau orang yang belum percaya Tuhan saya ketemu di neraka, ada juga. Itu tidak heran. Ya, tetapi kalau orang Kristen, apalagi dia hamba Tuhan, pendeta, ada di neraka, itu yang tanda tanya ya. Tapi nanti saya ulas, saya bahas lebih jauh lagi di minggu-minggu berikut. Sebab tentang surga neraka sangat luas ya. Tidak bisa dibahas dalam 1-2 minggu ya. Di beberapa kali khotbah baru bisa lebih jelas. Jadi di neraka sekarang penguasanya, waktu Tuhan buang Lucifer dengan malaikat-malaikat anak buahnya, mereka diberikan otoritas oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak beri, mereka tidak bisa. Sebagai apa? Penguasa di neraka sekarang. Tetapi di neraka juga ada tingkatan ya. Yang paling atas, jadi neraka itu susunannya paling atas itu disebut Hades. Disitulah tempat orang-orang jahat maupun orang Kristen yang tidak benar hidupnya. Misalnya contoh, dia Kristen,
tapi dia masih suka mabuk-mabukan. Dia masih suka korupsi, dia suka berbohong. Ada di kitab Wahyu, berbohong juga masuk, pendusta masuk neraka ya. Jadi bukan saja kalau sudah Kristen sudah pasti masuk surga, bisa masuk neraka. Baca firman baik-baik. Makanya firman itu tuntunan hidup kita. Ya, jadi kalau Opa terangkan secara singkat, neraka itu seperti segitiga gini ya, tajamnya di bawah. Segitiga bagian atas itu besar kan, luas. Disitulah Hades. Terus kalau makin kerucut, yang kedua itu ya neraka tingkat 2 lah. Neraka tingkat 3 yang paling tajam di ujung itulah jurang maut. Neraka yang paling dalam. Disitulah orang yang masuk situ seperti Yudas Iskariot. Opa pernah dibawa ketemu Yudas Iskariot di situ. Ya, jadi tingkat hukuman, jadi neraka itu satu ya, tetapi tingkat hukuman sesuai dosa yang kita buat. Contoh yang di Hades tingkat atas, di situ Opa pernah saksikan orang, ya maaf ya, ini harus terbuka. Itu orang-orang tidak pakai sendal, jalan di pasir yang sangat panas. Dan waktu saya injak tidak rasa karena Tuhan yang melindungi. Tapi Tuhan bilang ini 7 kali lebih panas daripada pasir yang di padang pasir. Jadi sangat panas dan menderita. Jadi walaupun kita sudah mati, ada tubuh rohani kita yang seperti tubuh jasmani ini. Ya, jadi waktu masuk neraka kita punya tubuh jasmani itu lengkap lagi di neraka. Dan yang saya lihat di hukuman tingkat pertama, nanti saya bahas ya. Hukuman itu ada 4 tingkatan. Dan hukuman yang paling berat yang tingkat keempat itu yang dialami Yudas. Hukuman yang kedua itu yang dialami Firaun. Hukuman yang ketiga itu yang dialami Raja Saul. Jadi sudah jelas ya mereka ada di neraka sekarang. Ya, padahal yang saya sesali Raja Saul itu waktu dia jadi raja, dia adalah seorang raja yang rendah hati. Tetapi ketika dia sudah berkuasa, dia jadi sombong. Nah ini bahaya. Kalau kita sudah dalam keadaan nyaman, bisa lupa diri seperti Raja Saul. Dan dia berakhir di neraka. Dan dia mendapat hukuman tingkat 3. Jadi urutan hukuman di neraka tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Yang paling tinggi tingkat 4. Nah itulah yang dialami oleh Yudas Iskariot. Tingkat 3 di situ saya lihat Pontius Pilatus. Dia siksa. Dia juga disalib ya. Dia juga dicambuk. Aduh ngeri. Ngeri kalau saya ingat kembali ketakutan ya. Tetapi yang penting pesan untuk hari ini. Janganlah kita sampai masuk neraka. Sangat mengerikan. Saya bahas saja hari ini hukuman tingkat pertama. Yang saya lihat itu orang percaya ada, orang Kristen. Ada juga agama lain, mereka jalan di satu padang pasir yang luas. Dan mereka tidak memakai alas kaki. Dan mereka jalan dan itu panasnya 7 kali lipat daripada padang pasir di dunia. Dan yang kedua saya lihat di hukuman tingkat pertama. Ada orang percaya, saya kenal orang itu tapi saya tidak mau sebut namanya ya. Dia lagi tidur di satu batu yang besar. Dan batu itu seperti arang, menyala, panas ya. Dia tidur di atasnya, tentu hanguslah badannya. Tetapi itu belum cukup ya. Maaf ini kelihatan kejam, tapi ini kejadian nyata di neraka ya. Itu dari atasnya turun batu yang besar sekali, menghantam badannya, dan badannya remuk. Tulang-tulangnya sedang hancur. Tapi habis itu waktu batunya terangkat kembali, batu besar yang hantam dadanya itu, hantam seluruh badannya ya. Badannya utuh kembali. Jadi di neraka ini, hukuman itu tidak habis-habis. Itu sampai nanti waktunya penghakiman tahta putih. Jadi kalau orang mati mulai sekarang, hukuman itu dialami terus. Dan pelaksana hukumannya atau algojo itu Lucifer dengan roh-roh jahat tadi. Yang dalam hal ini Baphomet, Leviathan, apalagi Asmodeus. Itulah mereka dibilang utusan-utusan dari neraka. Jadi mereka sekarang ada di neraka. Jadi ada orang bilang, oh saya ketemu Baphomet. Saya ketawa karena
Ya begitulah manusia ya. Jadi sekarang yang banyak berjalan di dunia setan-setan. Siapa itu setan-setan? Roh-roh orang mati yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Siapa itu roh-roh jahat? Itu adalah dulu bekas malaikat yang dipimpin oleh Lucifer. Jadi di dunia roh yang jahat ada dua macam. Roh-roh jahat itu adalah mantan malaikat, dan dua setan-setan itu adalah orang-orang mati, baik orang percaya maupun orang jahat. Orang percaya tapi tetap korupsi, tetap berdusta, tetap berzina, tetap mabuk-mabukan, itu termasuk orang percaya yang masuk neraka ya. Jadi marilah sebagai aplikasinya, marilah kita hidup betul-betul mengasihi Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan Yohanes 14 ayat 23 berkata, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, kita melakukan perintah-perintah firman-Nya, yaitu kita tidak melakukan dosa. Ingat seperti pembacaan tadi, apa yang kita tuai dalam daging akan kita apa yang kita tabur dalam daging, kita akan tuai dalam daging, yaitu neraka. Apa yang kita tabur dalam roh, kita akan tuai di kekekalan, yaitu di surga. Ya, saya kira itu dulu. Jadi dua contoh yang ngeri, orang jalan di padang pasir yang panas sekali, dan yang kedua orang yang jahat itu. Ini hukuman tingkat pertama, ada tingkat dua, tapi nanti saya terangkan di minggu-minggu berikut. Yang hukuman yang kedua yaitu orang tidur di batu yang sangat panas sekali, dan dari atas badannya jatuh batu berat sekali menghantam badannya sehingga remuk, hancur semua tulang-tulangnya. Maaf, sampai matanya keluar, otaknya berhamburan, maaf ya. Tetapi habis itu badannya utuh lagi, dan hukuman berulang-ulang. Yang melakukan semuanya itu adalah Lucifer dengan pasukannya. Ya, itu dulu yang saya bisa sampaikan hari ini. Marilah kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Ya, itu gunanya doa Bapa kami, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Itu tiap hari kan kita mengaku. Seperti kita juga kami mengampuni orang lain. Semoga khotbah tentang neraka ini bisa menggugah kita supaya kita hidup benar, hidup mengasihi Tuhan Yesus, bahkan merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, supaya kita jangan lama-lama menderita di dunia ini. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan, kita akan ke sorga, tinggal di sorga, asal kita hidup benar, kita hidup kudus, beriman dan percaya Tuhan Yesus sudah mati untuk kita di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus menggantikan kita yang harusnya mati masuk neraka, tapi Tuhan yang menanggung semuanya. Makanya Tuhan Yesus disebut juru selamat, penebus dosa. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan dan juru selamat kita ya, penebus dosa-dosa kita yang sudah menggantikan kita, sehingga kita dijamin Tuhan akan masuk surga. Demikianlah kiranya Tuhan memberkati, dan selanjutnya Oma Palar akan lebih melengkapi lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah serta tim Muarot. Kita jumpa pada siang hari ini. Saya menambahkan sedikit apa yang Bapak katakan tadi melalui neraka. Saya tidak banyak berbicara, tapi apa firman yang katakan hari ini, yaitu Galatia 6 ayat 7 dan 8. Itu menyatakan bagaimana itu neraka, bagaimana itu surga. Neraka ialah sesuatu yang dari dengan daging. Kita memuat, di situ dikatakan kalau kita menabur dengan daging, kita akan menuai dengan daging yang tidak kekal. Tapi kalau kita menabur dengan roh, itu adalah Tuhan. Dan kita menanam itu, apa yang kita menabur, kita akan memetik dari hasil roh itu. Di sini ada berbicara mengenai roh dan daging. Daging itu adalah manusia kita, ya. Manusia hidup di dunia ini dipimpin oleh roh Allah. Saya tidak mengulang sesuatu yang terperinci, tapi kita semua pasti tahu, Bapak Ibu di rumah, roh adalah roh Tuhan yang membimbing kita. Setelah Tuhan
naik ke surga, dia kirimkan rohnya, dan rohnya itulah yang hidup dalam kita. Ada satu kata yang singkat, baiklah kita hidup oleh oleh roh, tapi bukan hidup oleh daging. Karena roh itu memimpin pada kebenaran, dan daging itu adalah memimpin pada kebinasaan. Sekarang pilihan bagi kita sebagai manusia, khususnya bagi anak-anak Tuhan. Kita percaya Tuhan, kita tidak berbicara di luar Tuhan. Kita berbicara dulu sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu Tuhan adalah roh, dan rohnya itu hidup dalam kita. Tapi kita tidak bisa, kita melihat kenyataan yang ada. Saya tidak berbicara di luar anak-anak Tuhan. Bahkan anak Tuhan pun sering menanam sesuatu kebinasaan karena pengaruh oleh dunia ini. Kita letak yang menjadi tantangan bagi kita. Kita letakkan kehidupan roh kita bersama Roh Kudus itu di mana. Sekarang adalah akhir zaman. Sangat menentukan adalah kehidupan kita di dalam roh. Saya tidak mengupas mengatakan bahwa bagaimana roh itu lagi yang kita harus dapatkan. Kita sudah tahu. Saya tidak terperinci di sini, tapi saya katakan kita pasti di rumah semua tahu. Kita hidup di dalam roh. Apa kata roh, bukan apa kata daging. Kalau apa kata daging, pasti hasilnya adalah manusia dalam kedagingannya menghasilkan neraka. Karena kebinasaan tidak ada kekal, tetapi dalam roh yang memimpin roh kita menuju pada kekekalan. Kita hidup di dalam surga, kita akan menerima surga. Tapi yang kita bicara malam ini adalah roh. Pada siang ini adalah roh. Roh itu adalah berbicara pada siang hari ini adalah kedagingan, kebinasaan. Nah, bagaimana supaya kebinasaan itu kita tidak terlalu sangat mempengaruhi hidup kita? Kita harus selalu dekat Sang Roh kita yang kekal, yaitu Roh Kudus. Mari kita undang selalu Roh Kudus hidup di dalam kita, agar segala perbuatan kita itu adalah perbuatan roh. Perbuatan daging selalu, saya ulang lagi, perbuatan daging selalu hasilnya kebinasaan, karena daging tidak kekal. Itu sangat nyata. Kita tidak bisa, terutama anak Tuhan, yang mana kita katakan bertanya, di manakah daging, di manakah roh? Kalau ada anak-anak Tuhan yang berkata demikian, lebih baik kita belajar ulang, ya, belajar di mana sebenarnya roh dan di mana sebenarnya letaknya daging. Semua kebaikan, tetapi kebaikan yang dipimpin oleh Roh Tuhan itulah kekal. Tapi kebaikan yang dipimpin oleh kebinasaan, ya, kita menabur kebaikan tapi dalam kebinasaan, keinginan dunia ini, itu hasilnya tetap adalah kebinasaan neraka. Jadi kita tertantang pada siang hari ini. Mari kita pilih yang mana. Apakah daging? Daging selalu memberikan sesuatu yang instan. Tapi roh itu menjaga kita tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh kita dituntun oleh Roh Kudus untuk kita tetap setia di dalam Tuhan. Maka hasil kita adalah surga. Saya tidak berbicara panjang, tadi Opa sudah katakan bagaimana itu kebinasaan, ya, hasilnya adalah neraka ada tingkatannya, ya. Mungkin itu Opa akan, karena itu bidangnya Opa, sudah masuk di dalam dunia itu, dan Opa akan katakan lebih dalam lagi. Saya tidak ahli di situ, tetapi saya tahu kita sebagai anak Tuhan harus tahu mana menabur dengan kedagingan dan menabur dengan roh. Menabur dengan kedagingan, saya berkesimpulan selalu ada motivasi. Keuntungan diri sendiri, egois, ya, segala keburukan dunia ini ada di dalam kebinasaan. Selalu berbalutkan kebaikan, tetapi kebaikan yang dimotivasikan adalah kebinasaan. Demi untuk harga diri, demi untuk kita dipuji orang, ya. Banyak dan lain-lain sebagainya itu ada di firman. Tapi mari saya mengajak, setelah kita menanam kebinasaan, menabur kebinasaan, kita akan menuai juga kebinasaan. Saya tidak panjang di situ karena Opa sudah katakan tadi,
Nanti minggu-minggu berikutnya kita akan melihat kesaksian, mendengarkan kesaksian Opa bagaimana dibawa di dalam neraka sudah kurang lebih ada 9 kali. Di situ kita menjadi saksi orang-orang yang mana yang benar-benar hidup menabur dalam kebinasaan dan menuainya kebinasaan juga. Dan kita akan menjadi saksi mendengar kesaksian ini pada minggu-minggu depan. Setelah kita melihat minggu lalu kita menerima bagaimana itu surga. Hanya itu saja yang saya bisa katakan, sangat singkat. Roh menabur dalam kebinasaan, kita juga menuai dengan kebinasaan. Hanya itu, Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa di minggu-minggu depan. Maranatha, Tuhan memberkati.